luar negeri juga gitu ya. Tapi kembali mungkin, ini saya hanya akan mungkin mereview ya, mereview yang sudah sering melakukan itu gitu ya. Jadi, mungkin akan ada beda-beda sedikit gitu ya, tapi ya, nanti kita lihat. Kemudian untuk presentasi itu juga nanti, kalian belajar menampilkan grafik secara efektif gitu ya. Karena pada saat presentasi itu, kalian kan punyanya itu PPT gitu ya, dan orang akan melihat ke PPT. Jadi bagaimana menampilkan entah itu gambar atau grafik gitu ya, yang menarik, yang bisa mempresentasikan apa yang ingin kita, ceritakan gitu. Karena, eee, kalau saya lihat sampai, tingkat berapapun gitu, bahkan kadang-kadang yang sudah tugas akhir ketika mereka latihan seminar, latihan sidang, masih saja ya, yang namanya menampilkan grafik itu ya suka-suka mereka gitu, ya. Jadi, yang paling paling apa itu, paling umum saja ya, misalnya kalau grafik itu, eee, tidak sumbu X itu tidak ada ininya, tidak ada keterangannya apa itu sumbu X, sumbu Y-nya itu apa gitu ya. Jadi gundul saja gitu grafik itu ya. Kadang-kadang kemudian misalnya ada grafik yang, grafik batang misalnya, tapi kemudian grafik batang yang sebetulnya sumbu X-nya itu bukan atau grafik garis. Nah, grafik garis tapi sumbu X sebetulnya bukan menunjukkan waktu gitu, waktu pengamatan ya. Jadi misalnya sumbu X-nya itu adalah konsentrasi nol atau kontrol, konsentrasi apa gitu ya, perlakuan. Kemudian pengaruhnya terhadap misalnya pertumbuhan mikroba atau apapun, dilihat dari misalnya jumlah dari sel gitu ya. Itu sumbu X. Tapi kemudian sumbu X itu kan di situ bukan waktu gitu, tapi kemudian dibuatnya garis gitu, itu kan salah ya. Karena garis itu sebetulnya harus menunjukkan, dari waktu ke waktu gitu, ya data dari waktu ke waktu. Kalau hanya konsentrasi di sumbu X, berbagai konsentrasi, itu harus entah itu batang gitu ya, dan tidak boleh kemudian dihubungkan dari batang yang satu ke batang yang lain gitu. Ya seperti itu. Jadi sesuatu yang tampaknya sangat sangat eee, remeh gitu ya, tapi pemilihannya banyak yang salah seperti itu, ya. Kemudian nanti kalian juga, harusnya sih menulis buku, tidak sampai ke sana mestinya ya, tapi mungkin nanti ada yang dosennya meminta bantuan untuk kalian menulis buku gitu, bisa saja gitu ya. Harus seperti apa gitu, ya. Atau kalian misalnya dari dulu saya sebetulnya, suka suka memasak atau berkebun atau apapun gitu, dan saya sebetulnya pengen share gitu ya ke orang lain. Saya ingin menulis buku, tapi nggak tahu dari mana. Mungkin nanti bisa, sedikit-sedikit inilah ya, apa, ada ini, ada, apa sih namanya, setelah saya memberikan kuliah, jadi kalian seperti mendapatkan, eee eee, secercah gitu ya, secercah ini, seperti ide gitu, oh mestinya seperti itu, gitu, ya. Nah, kalau silabus lengkapnya ini nanti kalian menulis ya, menyiapkan artikel ilmiah. Menyiapkan artikel ilmiah itu harus ini ya, harus, lengkap sekali. Biasanya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, eee, di situ ada tujuan, hipotesis ya,
kalau skripsi secara detail gitu. Kalau yang artikel ilmiahnya berupa jurnal, jurnal artikel atau artikel jurnal biasanya, sampai pendahuluan, itu termasuk ke dalamnya tujuan gitu, nggak ada hipotesis. Kemudian ada cara kerja, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan referensi. Nah, ini referensi juga juga penting ya supaya kalian